Hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan seharusnya mahasiswa menerima hak untuk kemudian memperoleh keringanan daripada ITB gitu. Jadi model gerakan mahasiswa hari ini harus berbeda dengan tahun 70-an karena era sudah berubah. Salam Ganesha! Mulai! Salam Ganesha! Kaki-kaki untukku Tuhan Kuasa Selamat datang kembali di materi Priday Sekolah Mentor KTITB 2025. Materi kali ini adalah tentang bagaimana cara kita bisa memahami secara holistik terhadap isu sosial yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali isu-isu yang bermunculan di masyarakat kita. Sehari-hari banyak sekali berita yang memberitakannya gitu. Contohnya, ada industri pertambangan yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat. Contohnya adalah salah satunya di bagian kanan adalah bagaimana tambang nikel di Raja Ampat itu bisa merusak lingkungan sekitar sehingga merugikan masyarakat sekitar. Kemudian secara ekonomi kita juga melihat isu bahwasannya middle class atau kelas menengah ini semakin terkikis jumlahnya di Indonesia. Yang paling dekat dengan kita salah satunya adalah berita yang ada di kanan bawah yaitu Sukahaji melawan. Nah, kemudian kita mulai dari recall bagaimana sih tanggung jawab mahasiswa yang mungkin sudah diajarkan pada materi soal kemahasiswaan. Namun, kali ini kita akan gali lebih dalam, yang mana salah satu sosiolog dari Amerika Serikat, Edward Shields, dia bilang bahwasanya mahasiswa itu merupakan salah satu bagian dari kaum intelektual, yang mana kaum intelektual ini memiliki tanggung jawab yang lebih di masyarakat, karena tidak banyak orang yang dapat memiliki pengetahuan yang cukup luas, memiliki pemikiran yang bebas, sehingga bisa disebut atau dikategorikan sebagai kaum intelektual. Yang mana beliau menyatakan bahwasanya kaum intelektual ini memiliki keberadaan yang vital untuk mewujudkan keteraturan sosial. Menurut Akbar pada tahun 2016 di salah satu jurnal politiknya menyebutkan bahwasannya fungsi dari kaum intelektual setidak-tidaknya ada 5. Yang pertama, menjembatani masyarakat awam dengan gagasan-gagasan mendalam. Yang kedua, menciptakan idealisme politik dan tatanan masyarakat, membina keberdayaan dan kebersamaan masyarakat, mempengaruhi perubahan sosial, dan yang kelima adalah berperan dalam tata kelola negara dan juga kebijakan publik. Berperan dalam tata kelola negara ini belum tentu masuk ke dalam kekuasaan ya, tapi juga bagaimana kita berpartisipasi dengan berbagai macam kebijakan, mengkritisi kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana hakikat perguruan tinggi di Indonesia? Kita tahu yang sudah kita pelajari juga bahwa dalam Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwasanya perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan tridharma pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang mana kampus itu seharusnya adalah lahan subur bagi lahirnya intelektual sejati. Kenapa? Karena di kampus inilah ruang-ruang kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan intelektual itu dibangun. Sehingga salah satu tokoh bangsa kita, Soejiatmoko, dia bilang bahwasanya perguruan tinggi haruslah melahirkan intelektual yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kepekaan yang etis terhadap bangsanya. Kemudian salah satu dari pokok mahasiswa kita ingat bahwasanya peran mahasiswa adalah konsekuensi dari posisi dan potensi yang para mahasiswa miliki. Yang berikut adalah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan bahwa peran mahasiswa atau dalam ini adalah konteksnya peran pemuda itu setidak-tidaknya ada 4, yaitu agent of change atau pembawa perubahan, social control, iron stock atau generasi penerus masa depan gitu ya, dan juga moral force atau penjaga kekuatan penjaga moral. Berikut adalah salah satu bukti maupun hal yang biasanya menjadi landasan kenapa masyarakat itu seakan-akan memberikan label kepada para mahasiswa sebagai agent of change, yaitu ada Sumpah Pemuda, kemudian peristiwa Malari 1974, reformasi, dan juga berbagai macam peristiwa demonstrasi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mana mereka merupakan penyambung lidah masyarakat seperti itu. Nah, kritik terhadap perguruan tinggi itu adalah salah satunya yang disebut sebagai the ivory tower atau menara gading, di mana perguruan tinggi ini semakin eksklusif, mungkin ilmunya sangat-sangat maju gitu ya, tapi dia gagal dalam memahami bagaimana sih realita yang ada di masyarakat, sehingga menyebabkan perguruan tinggi berpotensi kehilangan relevansi sosialnya. Nah, untuk merefleksikan bagaimana The Ivory Tower ini, silakan teman-teman berefleksi gitu. Seberapa paham Anda dengan isu-isu berikut? Yang kiri adalah isu Sukahaji melawan, yang kanan adalah isu perampasan tanah di Dago Elos. Dua isu ini adalah dua isu permasalahan agraria yang ada di Kota Bandung dan lokasinya tidak jauh dari kampus Institut Teknologi Bandung di kampus Ganesha.
Nah, kemudian kita baru masuk ke social issue. Apa sih sebetulnya isu sosial itu gitu ya? Isu sosial adalah permasalahan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Biasanya menyangkut nilai, norma, atau struktur sosial yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak ideal. Kemudian bagaimana isu ini bisa terjadi? Biasanya adalah muncul seketika sekelompok orang mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai macam kebutuhan. Kemudian perampasan keadilan, perampasan hak, dan lain sebagainya, yang mana biasanya mereka ini menuntut untuk harus adanya perhatian maupun tindakan secara kolektif. Dan berikut adalah ciri-ciri dari isu sosial yang bisa kawan-kawan baca. Nah, kemudian kita refleksikan kembali ada suatu terms istilah di KMITB yang disebut sebagai trikotomi pergerakan KMITB. Artinya di KMITB, keluarga mahasiswa ITB, kita mendefinisikan bahwasanya pergerakan di KMITB itu setidak-tidaknya ada 3 lini arah pergerakan, yaitu sosial politik yang sifatnya vertikal, sosial masyarakat yang sifatnya horizontal, dan juga karya inovasi yang sifatnya membuat sebuah karya atau inovasi, yang mana tiga-tiganya ini, teman-teman semua, itu tidak lepas dari bagaimana cara KMITB melakukan sebuah pergerakan untuk menyelesaikan isu sosial yang ada gitu. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, terutama di KMITB? Kita bisa melakukan yang namanya pergerakan mahasiswa yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran kritis dalam keilmuan kita. Kenapa? Karena ITB ini merupakan salah satu kampus dengan warna-warni keilmuan yang cukup beragam. Kemudian dari situlah kita harus mulai meningkatkan awareness kita dengan cara berbagai macam diskusi ilmiah maupun metode-metode lain gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah menguasai state of the art knowledge. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa mengenal sekiranya keilmuan kita ini batasnya saat ini seperti apa. Tapi jangan lupa, menguasai state of the art knowledge ini bukan berarti kita harus seakan-akan merubah semuanya menjadi ideal dalam waktu yang singkat. Tapi kita harus mampu berpikir kritis untuk memahami konteks yang ada di Indonesia. Mana sekiranya hal yang bisa diubah dan mana yang tidak perlu berubah. Dan hal-hal seperti ini itu bisa didapatkan di dalam kegiatan yang kita sebut sebagai berkemahasiswaan gitu ya teman-teman.